Sahabat, tidak terasa perjalanan waktu di tahun ini berlalu dengan cepat. Hari ke hari, bulan ke bulan, hingga akhirnya tahun ini akan segera berakhir. Lantas, selama setahun ini, apa saja kebaikan yang telah kita perbuat? Meskipun tahun ini dirasa tahun yang berat, karena sejak awal Maret tahun ini, kita semua dihadapkan dengan pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Akhir tahun merupakan waktu yang tepat untuk mengintrospeksi diri. Apa saja kekurangan kita selama 1 tahun ke belakang, lalu kemudian dievaluasi, sehingga di tahun yang akan datang, kita jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, momen akhir tahun juga merupakan momen bagi kita untuk menyelesaikan berbagai urusan dan kewajiban yang belum kita selesaikan. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim ketika hartanya telah mencapai haul dan nisab. Perhitungan haul sendiri pada awalnya mengacu pada tahun Hijriah karena umat Islam terbiasa dengan perhitungan tahun Hijriah. Akan tetapi, di zaman modern ini, orang lebih familiar menggunakan tahun Masehi. Terlebih pada perusahaan-perusahaan. Tahun bukunya dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember dan hal ini berkaitan dengan pembagian dividen dan pajak. Sebagian ulama berpendapat tidak masalah jika perhitungan tahun mengacu pada tahun Masehi. Artinya, ketika seseorang sudah memiliki harta lebih dari 1 tahun dan mengacu pada tahun Masehi, maka dia wajib berzakat. Adapun salah satu hikmah dari menunaikan zakat ialah memelihara harta agar menjadi bersih, berkah dan berkembang. Selain itu, menunaikan zakat juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama, yakni 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan bersedekah dan tolaklah bencana dengan doa." Hadis riwayat At-Tabrani. Menjelang akhir tahun ini, jika sahabat memiliki harta berupa emas atau perak, saham, investasi, tabungan, hewan ternak, atau sahabat memiliki perusahaan dan berjalan dalam 1 tahun, maka sahabat berhak menghitung kewajiban zakatnya serta menunaikannya. Zakat yang dapat ditunaikan pada akhir tahun. 1. Zakat emas atau perak. Zakat atas perhiasan emas atau perak atau uang dan barang-barang perhiasan wanita yang telah mencapai haul dan nisabnya. Adapun nisab dari emas adalah 85 gram dan perak 595 gram. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. 2. Zakat tabungan. Zakat tabungan adalah zakat yang dikeluarkan oleh pemilik tabungan atau deposan atas tabungan atau simpanan deposito yang dimilikinya pada lembaga keuangan yang telah genap setahun dan mencapai nisab. Adapun nisab dari harta tabungan ialah senilai dengan emas 85 gram atau perak 595 gram. Adapun kewajiban zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. 3. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dari penghasilan yang diakumulasikan selama 1 tahun. Nisabnya adalah senilai dengan 85 gram emas dan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. 4. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil perdagangan atau perniagaan. Adapun nisab dari zakat perdagangan adalah 85 gram emas dan kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun rumus dalam menghitung zakat perniagaan adalah nilai harga barang yang belum terjual atau modal yang diputar ditambah laba ditambah piutang lancar dikurang hutang jatuh tempo dikali 2,5%. Sahabat, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Salah satu keutamaan dari berzakat ialah dapat mengembangkan serta menjadikan harta seseorang menjadi berkah. Yuk, segera tunaikan zakat akhir tahunmu.
Semoga dengan menunaikan zakat, harta yang kita miliki semakin berkah, bersih, serta usaha dan pekerjaan kita diberikan kelancaran, kemajuan, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.